Foodpreneur Indonesia, welcome back to Foodcast with me Mutia Fatia as your foodcaster, dan masih barengan dengan Bapak Deddy Sidarta, CEO of the Consulting Business Consultant. Kita masih di sini di PT Tempo Intimedia Lantai 4 Jakarta dan masih ngebahas tentang finance juga. Tadi kita udah ngobrolin tentang HPP dan sekarang Muti pengen lanjutin lagi masih tentang HPP. Nah, ini mau nanya sama Pak Deddy nih, untuk persentase antara HPP dan harga jualnya sendiri idealnya seperti apa? Apakah ada rasio tertentu dalam menentukan hal ini? Nah, ini pertanyaan yang cukup sering ditanyakan juga nih ya sama para foodpreneur ya. Jadi kalau saya ditanyain, Pak, persentase HPP antara HPP dan harga jual sendiri idealnya seperti apa? Nah, ini tidak ada ya faktor yang menentukan. Jadi kalau kita berkaca gini, saya akan jelaskan dulu ya, agak panjang ya. Jadi kalau misalnya kita berkaca, waktu kita menetapkan sebuah harga jual itu tergantung seberapa banyak kita menetapkan harga jual besar atau kecil adalah tergantung seberapa banyak permintaan kita yang didapatkan. Jadi kalau demand banyak, supply dikit, biasanya harga naik. Lengkap ya, permintaan banyak, supply-nya dikit, berarti harga naik. Tapi kalau permintaannya sedikit, di supply-nya banyak, harganya pasti rendah. Nah, maka kita harus pikirkan dulu. Kalau ternyata produknya kita adalah produk yang umum, let's say misalnya nasi goreng, gitu ya, misal gitu ya. Nasi goreng, semua orang jual nasi goreng, kita nggak ada produk yang spesifik, semua nasi goreng. Maka jangan sampai kita tetapkan HPP terlalu tinggi. Ya, kalau terlalu tinggi. Untung terlalu tinggi gitu ya. Jadi untung terlalu tinggi, HPP-nya terlalu rendah gitu. Misalnya HPP-nya let's say 30%. Harga jual 100%, berarti dia untung 2 kali lipat. Dia 200%, benar ya. Nah, kita mungkin bisa cari yang lebih minim, misal HPP-nya antara 50-60%. Kenapa? Karena produknya kita umum dimakan di lapangan. Atau di sana ternyata karena mungkin semua jual nasi goreng gitu ya. Kita jual harga lebih mahal, kan nggak laku juga gitu ya. Tapi kalau ternyata kita jual produk yang unik, yang punya orang pasti mau, yang orang karena tempatnya kita Instagramable gitu misalnya gitu ya. Sekarang kan orang nggak pikir makan, pikirnya kan Instagram gitu ya. Kalau Instagramable keren, nah itu mungkin bisa cari HPP-nya yang lebih rendah, jadi profitnya lebih tinggi. Misalnya tadi let's say HPP-nya 30%, jadi harga jual 100%, dia untung 2 kali lipat. Nah, so berapa besarnya saya nggak bisa menentukan, itu tergantung strategi setiap tempat. Ya, restoran A, restoran B, tiap nggak mesti punya HPP sama. Sometimes kadang dengan restoran sama, dengan produk yang berbeda, HPP-nya juga lain. Ya, cuma kalau makanan average rata-rata sih 30-50% average. Rata-rata seperti itu. 30-50% average-nya gitu. Berarti benar ya, ini rasio tertentu nggak ada ya untuk idealnya ya? Idealnya nggak ada. Terus metode mana yang lebih cocok diterapin dalam bisnis kuliner? Metode apa dulu nih? Untuk menentukan HPP-nya. Oh, menentukan HPP. Kalau yang paling gampang untuk menetapkan di bisnis kuliner sih ya, kalau misalnya pabrikasi, mungkin saya lebih cocok menetapkan itu semua, jadi full costing dimasukin. Jadi tenaga kerja, BOP, biaya overhead pabrik gitu, biaya overhead, terus bahan baku dimasukin. Cuma kalau untuk bisnis kuliner agak rada ribet gitu kali ya. Kalau misalnya kita masukin semua, ngitung lagi, oh per menu ini berapa food cost-nya, which is kita kalau di bisnis kuliner agak kesusahan karena menu ini nggak bisa diprediksi. Ya, kita nyiptakan menu nggak bisa, atau hari ini orang pesan misalnya 10 piece, bukan piece ya, 10 menu gitu, 10 set gitu ya. Kita punya satu set misalnya Indomie goreng ayam pedas, nah gitu ya, contoh ya, misal gitu ya. Terus satu hari ini jual Indomie goreng ayam pedas 10 set. Besok belum tentu jual lagi 10 set, besok bisa 20 set, besok lagi bisa tinggal 5 set. Ya, maka kita menetapkan kalau costingnya dibuat seperti itu agak susah kalau full costing, karena orangnya, biaya orang, biaya tenaga kerja, biaya overhead, baginya gimana ke per menu, maka agak kesusahan. Tapi kalau pabrik mungkin lebih gampang karena sudah ada scheduling. Ya. Kalau pabrik berarti lebih enak full costing. Lebih gampang full costing. Kalau misalnya untuk ini benar salah tergantung ya. Jadi saya nggak mengharuskan melakukan seperti yang saya jalankan. Tapi kalau memang buat lebih gampang untuk menetapkan HPP, minimal pertama yang dicari adalah bahan dulu. Bahannya berapa sih gitu ya, detail-detailnya gitu ya. Jadi misalnya kita mengeluarkan dagingnya berapa, bumbunya berapa, sayurnya berapa, ini harus detail. Baru kita tahu, dari sana baru kita mark up
tinggal mau untung berapa nih, HPP 30 apa HPP 50, itu baru kita tentukan harga jualnya berapa. Oke, jadi seperti itu ya, emang harus dicari tahu dulu. Yes. Ini bener ya, the power of detail ya. Power of detail. Kalau ngomong keuangan semua harus detail iya, tuh. Detail ya. Aduh, nggak boleh salah-salah nih. Yep. Nanti kita bakal bahas lagi abis ini di segmen yang selanjutnya ya. Kita bakal bahas apa, Pak? Cash flow management. Asik. Jangan lupa ya buat kamu foodpreneur untuk subscribe foodies.id karena banyak banget materi untuk para foodpreneur untuk mengembangkan bisnisnya mulai dari marketing, operation, finance, bahkan sampai legal. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia.